Santapan Harian Rabu 2 November 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Melalui anugerah kasih-Mu ya Bapa, kami membuka hati untuk menerima sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami bertelut. Amin. Ulangan 3 ayat 12-22. Adapun negeri itu yang telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, beserta setengah dari pegunungan Gilead, dengan kota-kotanya aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad, dan yang masih tinggal dari Gilead, beserta seluruh Basan, kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair, anak Manasye, mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Gesur dan orang Makha, dan menamai daerah itu, yakni Basan, menurut namanya sendiri, Hawot Yair, sampai sekarang. Kepada Makir kuberikan Gilead, kepada orang Ruben dan kepada orang Gad kuberikan sebagian dari Gilead, sebelah sini sampai sungai Arnon, yakni setengah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya, dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Selanjutnya Araba Yordan dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya, mulai dari Kineret sampai ke Laut Araba, yakni Laut Asin di kaki lereng gunung Pisga ke arah timur. Pada waktu itu, aku memerintahkan kepadamu demikian: Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki, namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu, orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu, aku tahu ada banyak ternak kepadamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu, bolehlah kamu pulang, masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Dan kepada Yosua, kuperintahkan pada waktu itu, demikian: matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang untukmu. Sahabat Santapan Harian, kesatuan umat merupakan hal yang sangat penting bagi Tuhan.
Allah mengajarkan bahwa umat Allah adalah satu tubuh dan semestinya bersatu. Daerah yang diambil dari Raja Sihon dan Raja Og diberikan kepada Ruben, Gad, dan setengah Manasye atas permintaan mereka. Namun, Tuhan memberikan syarat bahwa semua orang yang gagah perkasa dari 2,5 suku tersebut harus menyeberang dengan bersenjata bersama 9,5 suku yang lain dan turut berperang melawan orang Kanaan. Hanya anak istri mereka dengan ternak mereka yang sangat banyak boleh tinggal di kota-kota yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Hanya setelah Tuhan mengaruniakan keamanan dan saudara-saudara mereka telah memiliki negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka di seberang Sungai Yordan, barulah mereka boleh pulang. Kemenangan Israel tidak bergantung pada jumlah dan kekuatan militer mereka. Karena itu, ketika Tuhan memerintahkan Ruben, Gad, dan setengah Manasye untuk berperang bersama dengan saudara-saudara mereka, tentu bukan karena khawatir kekuatan militer mereka tidak cukup. Dengan demikian, jelas yang dipentingkan Tuhan adalah kesatuan dari kedua belah suku tersebut. Mereka perlu berperang bersama-sama. Seperti saat mereka bersama-sama berperang menaklukkan Sihon dan Og. Nantinya mereka harus bersatu untuk berperang melawan Kanaan. Pentingnya kesatuan umat juga terlihat dalam doa Tuhan Yesus, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Tuhan Yesus juga memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Senada dengan hal itu, Paulus menasihati kita untuk saling menolong dan menanggung beban. Hidup ini selalu penuh dengan kesulitan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk lebih saling memberikan perhatian dan menolong sesama kita. Tunjukkanlah kepada dunia bahwa kita saling mengasihi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami untuk melakukan yang terbaik, agar senantiasa dapat hidup dalam damai dengan orang lain dan saling mengasihi. Semoga kami tidak pernah memisahkan apa yang telah Engkau persatukan. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.